Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasarkan iman dan ikhlas menjaga dirinya dari kerusakan-kerusakan yang merusakkan puasanya, maka Allah ampuni dosa orang itu semuanya yang telah lalu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda Prima Manggala dan seluruh jamaah pengajian online hari ini, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah satu nabi yang besar. Dari sekitar, menurut hadis Ibnu Hibban, ada 124.000 nabi dan rasul. Jadi seperti yang biasa kita dengar nabi dan rasul itu ada 25, itu tidak benar. Nabi dan Rasul yang pernah diturunkan Allah ke dunia sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir, jumlahnya ada 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara 124.000 Nabi dan Rasul ada 313 Rasul. Jadi apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi itu kalau dapat wahyu dia dakwahkan untuk diri dan keluarganya saja. Jadi resikonya nggak besar untuk diri dan keluarga. Jadi ruang lingkup dakwahnya itu kecil. Resikonya juga nggak berapa besar. Sebab yang didakwah saudara-saudara anak-anaknya. Maka dia disebut nabi. Kalau dia dapat wahyu dari Allah kemudian dia dakwahkan kepada kaumnya, pada umatnya, kaumnya, maka itu resikonya besar. Karena kaum itu kan ada yang nggak suka, ada yang kejam, ada yang cerewet, ada yang masa bodoh, ada yang nurut, ada yang di depan nurut, di belakang lawan, macam-macam. Nah, tentu cobaannya besar. Nah, ini disebut rasul. Dalilnya di Quran, walikulli ummatir rasul. Atas setiap-tiap umat Allah kirim rasul. Minimal satu. Yang paling banyak rasul itu turun kepada Bani Israel. Itu banyak. Kepada Bani Ismail ada 2. Sebenarnya 3 ya, tapi Bani Ismailnya belum lahir. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail, anak-anaknya disebut Bani Ismail. Baru sekitar 4.000 tahun lebih kemudian baru ada satu lagi Nabi dari Bani Ismail, orang Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 313 Rasul, itu 25 yang disebut Rasul pilihan. Ini Al-Akhyar atau Mukhtar. Nah, ini kita wajib tahu nama-namanya, walaupun nggak berturut-turut. Kalau disebut Idris, oh ya saya tahu Idris Rasul. Nuh Rasul, Sulaiman Rasul saya tahu, Ilyas juga Rasul saya tahu. Bejo bukan. Nah, kita harus tahu yang 25 itu. Nah, dari 25 Rasul pilihan yang wajib kita kenal namanya meskipun tidak berturut-turut, ada 5 Rasul ulul azmi, Rasul yang paling menderita, Rasul yang paling banyak menahan dan menghadapi penderitaan gara-gara mendakwahkan agama. Siapa itu? Pertama Nabi Nuh alaihissalam yang akan kita ceritakan. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 Rasulullah. Sangat menderita, benar-benar dalam kehidupan mereka itu penderitaan, jarang ada kebahagiaan, kesenangan, menderita lahir batin. Nah, kita hari ini akan memasuki kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini digelar Allah hamba yang pandai bersyukur.
Di dalam Quran surah Bani Israil, ya, nah, dikatakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Anak cucu yang kami selamatkan naik perahu bersama Nabi Nuh, itu orang-orang soleh semua. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, jadi hamba yang pandai bersyukur itu gelar untuk Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah dengan segala penderitaan. Saya akan bacakan dulu silsilahnya, ya. Silsilahnya Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam. Belum jauh, nggak jauh, hanya sekitar 8 keturunan. Jadi kalau satu keturunan itu 30 tahun, sebetulnya 8 keturunan itu cuma 240 tahun. Tapi orang mengatakan lebih dari itu keturunannya dalam tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Saya akan bacakan menurut Imam Ibnu Katsir itu di dalam kitab Qasasul Anbiya dituliskan silsilah Nabi Nuh alaihissalam itu dari Nabi Adam alaihissalam. Ini manusia pertama yang diturunkan Allah ke dunia sebagai khalifah. Kemudian Nabi Adam punya anak namanya Syith. Syith ini diangkat jadi nabi. Nah, jadi termasuk nabi yang mesti diimani ini Syith. Syith mendapat 50 suhuf, 50 halaman kitab suci dari Allah. Jadi diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Syith, anak Nabi Adam, nih, anak kandung Nabi Adam, 50 lembar kitab. Suhuf namanya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga sebelum diangkat jadi rasul, mendapatkan kitab Taurat. Itu Nabi Musa juga dapat beberapa lembar suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, beberapa lembar untuk Nabi Ibrahim kitab suci dan beberapa lembar untuk Nabi Musa. Sampai Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat di atas gunung Tursina. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Demi buah tin dan zaitun dan demi gunung Tursina. Dan wahadzal baladil amin, dan demi Mekah kota yang aman ini, negeri yang aman ini. Itu disumpah Allah, disebut itu Tursina. Dari situlah Nabi Musa kemudian mendapat kitab Taurat. Sebelumnya beliau mendapat suhuf, beberapa lembar saja. Nah, Syith alaihissalam anak Nabi Adam punya 50 lembar kitab. Kemudian Anush juga anak daripada Syith. Kemudian Kinan ini anak Nabi, cucu Nabi Adam, cicit Nabi Adam, anak dari Anush. Kemudian Mihlail, kemudian Yarid, kemudian Idris alaihissalam. Idris alaihissalam ini Nabi, Rasul 25 yang wajib kita kenal. Nabi Idris alaihissalam ini karena selalu siang malam membaca kitab suci yang dikirimkan Allah kepada beliau, suka darus, maka kemudian beliau digelar Idris. Namanya, gelarnya ini ya, bukan namanya. Beliau karena orang yang rajin membaca suhuf tadarus, maka disebut Idris alaihissalam Nabi. Kemudian Matusyalih, anak Idris alaihissalam salah satunya Matusyalih. Matusyalih punya anak Lamak. Lamak punya anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu Nuh bin Lamak bin Mutasyalih bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Ini silsilah yang ditulis dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat apa hebatnya Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ketemu Nabi Adam. Wah, jadi ini memang luar biasa ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keturunan, itu Nabi Adam masih ketemu Nabi Nuh. Bagaimana bisa terjadi? Karena Nabi Adam alaihissalam umurnya 1050 tahun. 100 tahun di surga, 950 tahun di dunia. Jadi itu panjang sekali, 950 tahun di dunia, 100 tahun di surga. Maka Nabi Adam itu sempat ketemu cicit ke-8 keturunannya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Alangkah bahagianya Nabi Nuh masih sempat ketemu buyut-buyutnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nggak heran kalau Nabi Nuh ini laki-laki yang sangat soleh, ya, karena masih ketemu dengan buyutnya Nabi Adam, juga masih ketemu Nabi Idris tentunya. Harusnya begitu ya, tapi tidak dikisahkan. Karena Nabi Idris katanya diangkat ke langit, nggak ketemu. Tapi kalau Syith biasanya pasti ketemu, karena buyutnya Nabi Adam aja masih ketemu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berusia sama dengan Nabi Adam alaihissalam di dunia,
yaitu 950 tahun. Tapi Nabi Adam 1050 tahun karena 100 tahun di sorga. Nabi Nuh alaihissalam usianya sepenuhnya 950 tahun. Selain itu Nabi Nuh alaihissalam ini menikah dengan dua wanita. Ya, wanita yang pertama namanya Wahilah dan yang kedua adalah Waghilah. Ada satu sumber yang mengatakan tidak ada sumber yang otentik, tidak ada sumber yang pasti, tapi saya mendapatkannya. Sumbernya dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir jalan lain, ya, di halaman 572 itu ada dituliskan nama istri beliau namanya Wahilah. Wahilah ini kalau di depan suaminya dia beriman, tapi di belakang suaminya dia kafir. Dan beliau ini, ya, Wahilah ini menuduh suaminya itu gila. Sehingga dakwah Nabi Nuh nggak berhasil. Sebab kalau Nabi Nuh sudah pakaian bagus, itu ciri-ciri orang dakwah tuh disuruh pakaiannya bersih. Kalau Nabi Nuh udah pakai bajunya yang bersih, udah mandi, ini mesti mau dakwah. Begitu Nabi Nuh siap-siap, bersih-bersih, istrinya keluar lewat pintu belakang. Wahilah ini memberitahu sama orang-orang kampung, sebentar lagi suami saya datang. Dia mau ngomong begini begitu, jangan dengerin. Dia gila tuh. Suami saya itu gila, saya istrinya, saya tahu suami saya itu gila. Sehingga orang nggak mau dengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu, sehingga nggak berhasil karena istrinya justru menentang dakwah. Oleh karena itulah kalau pendakwah ini supaya berhasil, suaminya dakwah, istrinya dakwah, sehingga dakwah itu terbang dengan dua sayap seperti burung terbang dengan dua sayap. Nabi Muhammad SAW, istri beliau dakwah, Nabi Muhammad dakwah, sehingga dua-duanya terbang. Sehingga dalam tempo 22 tahun 2 bulan Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab dari Yaman sampai negeri Syam itu orang sudah mengenal dan memeluk Islam. Seluruh orang Quraisy masuk Islam semua. Bahkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang merupakan musuh paling besar, panglima besar Quraisy, masuk Islam. Bahkan istri Abu Sufyan bin Harb yaitu Hindun yang memakan jantung dan hatinya Sayyidina Hamzah ketika terbunuh di perang Uhud juga masuk Islam. Karena suami istri ikut dakwah. Maka kita ini dai-dai ini, istri harus betul-betul ikut mendampingi suami dalam kerja dakwah ini, supaya kerja dakwah ini sukses, dipercaya kita sebagai dai karena istri kita istri yang solehah. Nah, keadaan istri Nabi Nuh ini sama dengan keadaan istri Nabi Lut alaihissalam, juga seorang wanita yang durhaka, Wa'ilah namanya Wa'ilah. Kalau istri Nabi Nuh yang durhaka ini namanya Wahilah. Nah, di dalam Quran saya bisa bacakan satu ayat, yaitu di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah SWT telah memberikan contoh, memberikan permisalan kepada orang-orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dua wanita yang durhaka kepada suaminya dan kepada Allah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua-duanya, Wahilah dengan Wa'ilah, istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut, ada di bawah pengawasan hamba kami dua orang yang soleh. Nabi Nuh laki-laki soleh, Nabi Lut alaihissalam juga laki-laki soleh. Fakhonatahuma, maka kedua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua orang istri ya, karena Nabi Nuh ini istri yang pertamanya memang durhaka, tapi istri berikutnya Waghilah itu orang yang solehah. Jadi yang durhaka itu Wahilah, sedangkan Nabi Lut istrinya satu dan ini memang durhaka. Kedua-duanya yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, kedua-duanya durhaka. Yughniya anhuma falam yughniya anhuma, tidaklah membuat kekayaan apa-apa. Nggak ada manfaat apa-apa kedurhakaan seorang istri kepada suaminya yang soleh, ya. Tidak ada apa-apanya. Falam yughniyan huma minallahi syai'a, sedikit pun nggak bikin pertolongan di sisi Allah kedurhakaan terhadap suami atas yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian wakila dakhulan nar ma'ad dakhilin, nanti di akhirat kata Allah, masuklah kamu ke dalam neraka bersama penduduk neraka. Hei istri Nabi Nuh, Wahilah dan istri Nabi Lut. Nah, ini wanita yang durhaka. Tetapi perlu diketahui kedurhakaannya itu bukan selingkuh. Khonata di sini berkhianat, bukan selingkuh.
Tidak ada nabi yang istrinya selingkuh, nggak ada. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, ahli tafsir, dalam tafsir beliau mengatakan pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh bukan selingkuh dengan laki-laki lain, tidak, dia setia kalau soal itu. Dia khianatnya itu nggak percaya sama ajaran agama Nabi Nuh. Nah, dia menganggap ini cerita gila, ini nggak percaya dia, dan dia ikut mendakwahkan agar jangan ikut dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 420 tahun, yang ikut hanya 78 orang, ditambah 8 ahli keluarga beliau. Kan sedih itu. Saya tidak bisa bayangkan ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dikatakan Nabi Nuh dakwah mulai 480 tahun usia. Jadi ketika usia beliau 480 tahun, beliau dilantik jadi Rasul, datang wahyu. Beliau dakwah itu satu-satunya nabi yang disebut lailan wan naharo. Nabi yang lain itu dakwahnya siang. Nabi Muhammad dakwahnya siang. Kalau malam makruh bicara-bicara setelah sholat isya, dilarang itu. Dalam surah An-Nur, habis makan malam sudah makruh bicara-bicara, disunatkan ibadah tidur dan ibadah malam. Kalau Nabi Muhammad malam disuruh sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai kamu yang berselimut malam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, malam tahajud. Kalau siang, siang baru dakwah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Hai kamu yang berselimut tipis, yaitu orang yang tidur siang, bangun. Siang jangan tidur. Bangun, beri peringatan, dakwah kamu sama orang. Beri peringatan, bajumu bersihin. Jadi memang kalau udah bersih-bersih pakai baju-baju bagus, itu berarti mau dakwah. Nabi Muhammad disuruh juga oleh Allah SWT. Nah, Nabi Muhammad siang dakwah, malam tahajud. Kalau Nabi Nuh enggak, lailan wan nahar, malam dan siang dakwah, la ilaha illallah. 420 tahun. Sampai terjadi banjir Nabi Nuh, yang masuk Islam cuma 78 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kan Nabi Nuh itu setiap dakwah cuma 5 tahun dapat 1. 5 tahun dakwah dapat 1. 420 tahun cuma dapat 78. Nah, ketika nanti kemudian Nabi Nuh dengan keluarga masuk ke dalam kapal, di dalam tafsir Baitawi diceritakan cuma 86 orang. 78 kaumnya, umatnya, 8 adalah 4 anaknya, Ham, Yafid, Sam. Kan'an nggak masuk, Kan'an kafir. Jadi berarti 3 anaknya. Kemudian menantunya, 1 orang nenek-nenek buta, 1 orang nenek-nenek yang buta yang tua. Kemudian istri beliau Waghilah. Jadi cuma 86 orang. Ini dituliskan dalam tafsir ya Baitawi. Nah, saudara-saudara yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam mulai dakwah ketika usia 480 tahun. Anak beliau ada 3 yang beriman, 1 kafir. Ham, Yafid, Sam. Yang paling tua itu Sam. Sam itu pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Sam bin Nuh ini laki-laki soleh, wafat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan aku nabi. Kemudian orang Bani Israel mengatakan, wahai Nabi Isa, kalau kamu memang betul nabi utusan Allah, coba hidupkan orang mati. Satu permintaan luar biasa. Karena waktu itu kepandaian ilmu kedokteran, tabib, itu puncak-puncaknya adalah pada zaman Nabi Isa. Apa yang nggak bisa diobati oleh dokter zaman itu, Nabi Isa disuruh ngobatin. Penyakit kulit, belang, sopak, kusta, diobati sama Nabi Isa. Untuk membuktikan beliau nabi, untuk mengalahkan ilmu kedokteran zaman itu. Tapi keterlaluan Bani Israel malah minta hidupkan orang mati. Kata Nabi Isa, wah, menghidupkan orang mati itu tugas Allah. Tapi kau kan utusan Allah, cobalah hidupkan. Maka Nabi Isa bilang, baik, dengan izin Allah saya akan coba doa dengan Allah, Allah beri izin. Nah, oke, saya boleh menghidupkan 1 orang. Siapa yang dihidupkan? Ini, datangilah kuburan nih, kuburannya Sam bin Nuh alaihissalam. Bayangkan udah berapa ribu tahun tuh dari zaman Nabi Nuh. Maka kemudian dibongkar kuburannya begitu, Nabi Isa doa, maka Sam bin Nuh hidup. Menggibas-gibaskan rambutnya dari debu itu hidup. Begitu hidup dia lihat, siapa kamu?
marah sekali. Ya, Sam bin Nuh alaihissalam ini marah sekali. Siapa kamu? Kata Nabi Isa alaihissalam, saya Isa al-Masih alaihissalam. Saya Nabi Isa, anak Maryam, diutuskan Allah kepada Bani Israel. Dan saya untuk membuktikan saya Rasul, mereka minta dihidupkan orang. Maka saya minta kepada Allah, kamu dihidupkan. Apa kata Sam bin Nuh? Kamu tahu sakitnya mati? Sudah ribuan tahun rasa sakit mati itu masih kurasakan sampai saat ini. Sekarang kamu hidupkan saya lagi, nanti saya mati lagi 2 kali. Bagaimana saya akan menghadapi sakitnya mati 2 kali gara-gara kamu mau menghidupkan aku, gara-gara mau mendakwahkan kaummu Bani Israel. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, kali kedua matinya Sam bin Nuh jangan terasa sakit. Maka setelah Bani Israel lihat Sam bin Nuh dihidupkan, berdialog dengan Nabi Isa, didengar oleh Bani Israel, kemudian Nabi Nuh Sam bin Nuh alaihissalam, anak Nabi Isa yang paling tua ini, diwafatkan kembali tanpa rasa sakit. Seenak-enak wafat seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tentu sakit sekali dan bisa terasa sampai 4000 tahun lebih. Sam bin Nuh alaihissalam jumpa Nabi Isa, sakitnya mati masih dirasakan. Untunglah kita umat Nabi Muhammad dijanjikan, kalau kita beriman kepada Allah Rasul dan tidak pernah musyrik, kita akan mati tanpa rasa sakit karena indahnya sorga. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Mudah keluar nyawa seorang mukmin dari tubuhnya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak ada rasa sakit. Sakitnya tetap ada, tapi nggak terasa kayak orang operasi di bius. Saking indahnya sorga di matanya, saking harumnya bau sorga, maka matinya itu tidak terasa sakit. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawamu orang beriman sampai di leher, kamu telah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau kamu orang soleh sudah lihat sorga, sudah dengar nyanyian bidadari, sudah cium harum sorga, ketika dicabut nyawa sakitnya tidak terasa. Masya Allah. Nah, ini ceritanya. Anak Nabi Nuh alaihissalam itu 4 orang. Yang pertama Sam bin Nuh, yang kedua Yafith, yang ketiga adalah Ham. Nah, ini Kan'an yang keempat, tapi Kan'an mati tenggelam kafir. Nah, 3 anak ini kemudian naik perahu. Kata Nabi Nuh alaihissalam, selama di perahu ini tidak ada kamar-kamar. Ya. Di dalam tafsir Baidawi dituliskan bahwa perahu itu 3 tingkat. Tingkat pertama yang paling bawah itu untuk binatang-binatang sepasang-sepasang. Tingkat kedua adalah untuk manusia, 86 orang. Tingkat ketiga untuk burung-burung, sepasang-sepasang, tingkat 3, 10 burung-burung. Nah, lantai 2 itu untuk manusia 86 orang, nggak ada kamar. Maka Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya semua dan kaumnya yang ikut perahu itu, jangan melakukan hubungan suami istri. Jangan melakukan hubungan suami istri karena nanti akan dilihat orang nggak enak, karena nggak ada tirai, nggak ada tabir, nggak ada kamar. Maka berlayarlah perahu. Singkat cerita, ternyata banjirnya 40 hari 40 malam. Karena Nabi Nuh Ham nggak tahan, dia menahan syahwatnya. Malam-malam diam-diam dia cari sudut kamar, dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, dan Nabi Nuh tahu. Maka besok pagi Nabi Nuh panggil Ham, marah-marah Nabi Nuh. Kamu ini keterlaluan, udah dibilang jangan melakukan hubungan suami istri, kamu buat juga ini. Nah, itulah bahayanya kalau Nabi marah. Kalau Nabi ghaiz, nggak mau ghadab, marah dengan ucapan itu Nabi nggak mau. Nabi Muhammad SAW kalau marah matanya agak merah atau mukanya agak merah saja, berubah gitu, nggak enak. Tapi mulut, tangan nggak mau bicara Nabi. Kalau Nabi Nuh itu keliru sekali ini aja, terus saking marahnya, saking keselnya bicara itu. Tidak berdosa memang, tapi akibatnya setelah marahnya itu jelek sekali perbuatan kamu malam tadi. Nah, istri Ham hamil, turun dari perahu 40 hari, istrinya hamil, lahir anaknya negro. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, negro pertama adalah, orang hitam pertama adalah anaknya Ham, cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nanti cucunya ini yang kulit hitam ini pergi ke Afrika dan melahirkan
suku-suku Afrika. Jadi suku Afrika itu cicitnya Nabi Nuh alaihissalam yang hamilnya di kapal ketika terjadi banjir Nabi Nuh. Kemudian Ham nikah, turun lagi ke situ, tinggal di sekitar Arab. Kulitnya coklat, hidungnya mancung, rambutnya keriting-keriting. Ini keturunan Arab dari Yaman sampai ke Maroko. Itu adalah keturunan daripada Ham yang lahir setelah peristiwa banjir. Kemudian yang kedua adalah Yafith. Yafith ini merantau, dia sampai ke Afghanistan, ke Mongol, ke Cina, Indochina, itu sampai ke Indonesia ya. Itu keturunannya, kulitnya kuning, ada yang kulitnya merah. Ya, saya mungkin salah satu keturunan Yafith, kulitnya kuning, kemerahan, jenggotnya nggak tebal. Imam Bukhari itu ciri-ciri daripada anak Yafith, kulitnya kuning, matanya agak sipit, dan jenggotnya tidak tebal. Ini keturunan Yafith. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, yang paling tampan, yang paling ganteng itu Sam. Itu kulitnya putih, matanya biru, rambutnya merah. Beliau merantau, keturunan beliau itu ke arah Rusia, dari Afghanistan ke Rusia, terus sampai ke Eropa. Sehingga mereka berkulit putih, bermata biru, bermata hijau, dan berambut merah. Keturunan beliau ini sangat bangga dengan nasab mereka, bahwa mereka keturunan Sam bin Nuh. Suatu hari orang-orang kulit putih ini menemukan benua baru, yaitu benua Amerika. Ternyata di sana sudah ada orang-orang berkulit kuning dan merah, bermata sipit, yaitu kaum Apache. Tapi karena mereka sedang mencari benua India, maka mereka katakan ini adalah orang-orang India, Indian dalam bahasa Inggrisnya. Ya, they are Indian, mereka Indian, orang India. Padahal sebetulnya mereka orang Apache. Kulit kuning, kemerahan, mata sipit, keturunan daripada Yafith. Ketemu di situ. Tapi mereka kulit putih. Kemudian mereka menangkap orang-orang hitam dari Afrika, ditangkap, dirantai, dijadikan budak, dibawa ke Amerika. Sehingga di Amerika ada 3 suku. Negro, cicit Nabi Nuh dari Ham. Kemudian orang-orang kulit putih, anak dari Sam, berambut merah, bermata biru, kulit putih. Kemudian yang berkulit kuning atau merah, keturunan Yafith. Orang-orang kulit putih merasa mereka itu suku lebih tinggi, namanya kelas 1. Mereka selalu mengatakan, kami dari Amerika, we are from America, we are the son of the Uncle Sam. Kami dari Amerika, tapi kami bukan keturunan Negro, bukan keturunan kulit kuning, orang Yankee, tetapi kami adalah keturunan Sam. Jadi bilang, we are the son of the Uncle Sam. Kami adalah anak paman Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi bukan Samsudin. Amerika bukan kami anak Samsudin, bukan. Bin Munir bin Bejo, bukan. Sam di sini adalah bin Nuh alaihissalam. Oleh karena itulah ulama-ulama ahli nasab itu mengatakan seluruh manusia di dunia ini itu pasti kalau ditarik jalur nasabnya itu ketemunya itu pasti kepada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Sumbernya penyebaran manusia yang pertama adalah 3 orang anak Nabi Nuh.